Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 10 unit kegiatan belajar 6 kurikulum PSP. Adapun materi yang akan kita bahas bersama-sama yaitu tentang manfaat, tujuan, dan contoh praktek gotong royong. Silakan kalian simak sampai dengan selesai. Anak-anakku sekalian, marilah kita bahas satu persatu materi tentang manfaat, tujuan, dan contoh praktik gotong royong. Kita mulai yang pertama tentang apa saja sih manfaat daripada gotong royong itu sendiri. Nah, pada prinsipnya gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh kita sendiri, manfaatnya yang pertama adalah dapat terjalinnya rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, pekerjaan selesai dengan cepat dan menghemat biaya atau anggaran. Yang ketiga, persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat. Keempat, keamanan lingkungan semakin terjamin. Kelima, ketentraman dan kedamaian akan diperoleh jika antar sesama warga saling peduli dan saling membantu dengan sesama warga lainnya. Kemudian, keenam, gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga ketika dilaksanakan semua akan terasa sama. Nah, selanjutnya, apa tujuan daripada gotong royong itu sendiri? Kita ketahui bahwa nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan maupun perbuatan individu yang dilakukan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama demi kepentingan bersama. Nah, adapun tujuan daripada gotong royong adalah untuk mengajak kita semua selalu bekerja bersama-sama dan lebih meningkatkan kebersamaan karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Berikutnya pertanyaan adalah apa makna yang terpenting dari adanya gotong royong? Yang pertama bahwa gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu, meringankan beban orang lain. Dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Kedua, bahwa gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk seperti bangsa Indonesia ini. Selanjutnya anak-anakku adalah contoh praktik gotong royong. Menurut Sartono Kartodirjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Nah, kemudian budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalnya, satu, di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan. Seperti apa? Membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan orang banyak. Nah, uniknya, tanpa diminta untuk membantu, masyarakat akan nyengkuyung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat.
Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material. Sekali lagi, mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung rugi. Mereka memiliki prinsip loss satak bati sanak, yang kurang lebih artinya bahwa lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. Yang kedua, di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Kemudian yang ketiga, suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan tradisi Saelan. Jadi masih ada sebenarnya beberapa tradisi yang bisa kita serap sebagai pengetahuan tentang istilah-istilah gotong royong yang ada di daerah atau wilayah Indonesia. Demikian yang bisa Bapak sampaikan atau yang bisa Bapak jelaskan tentang materi tadi. Maka pada kesempatan kali ini, seperti biasa, ada tugas, namun tugasnya adalah berupa tugas kelompok, yaitu tentang praktek kewarganegaraan. Jadi silakan kalian membuat proyek PPKN sesuai dengan kelompok masing-masing dalam bentuk video tentang pentingnya bergotong royong dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, durasi video paling lama 5-10 menit. Kedua, tema video rapat kerja bakti di lingkungan RT. Ketiga, ketika rapat ada yang berperan sebagai ketua RT, sekretaris, dan bendahara, serta sebagai warga. Nah, yang keempat, cara pembuatan video gunakan Gmeet atau Google Meet atau Zoom. Kemudian direkam atau direkod. Yang kelima, hasilnya kirim ke grup tugas. Silakan kumpulkan paling lambat minggu depan. Selamat mengerjakan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang tadi Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kalian semua. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.